Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maungers. Ketemu lagi sama kita ya. Ini masih si Mamaung kan ini ya? Yo itu. Nuansanya berbeda sekali ya. Iya, inilah si Mamaung Podcast yang berganti setting studio ya, yang tentunya mahal. Biar ada experience yang berbeda ya, karena kita ingin memberikan sesuatu yang berbeda di setiap episodenya. Betul ya, dan barangkali kalau kamu juga punya studio ingin meminjamkan sama kita, silakan ditunggu. Itu dia ya. Masih seperti biasa Maungers, di episode ke-10 ini, edan ke-10 deh ya. Edan. Kita menghadirkan kembali ada rekan kami di sini ya, Sergio Santibanes. Kabogoh Marimar, nu jago main bola. Ada Coach Ripan Pradipta. Halo, saya Oliver Neuer ya. Oliver Neuer. Kalau dia Oliver Neuer, kita adalah Calontong dan Abu Janda kan. Dan Oliver Neuer itu perpaduan dua kiper terbaik ya. Iya dong, Oliver Kahn dan Manuel Neuer. Lamun aya di nunya anak, dan bisa minta kipernya. Kolaborasi. Satu lagi. Ada. Halo, saya Angki dari Simaung. Icip dari Soalnya ieu nu pangloba namakeun dia. Iya. Angki euy. Aduh. Syuting can mulai geus dibeakeun ya. Lapar. Dan seperti biasa ada juga saya Zi Chandra. Dan masih barengan sama Fajar Zulfikar juga ya. Dan di episode ke-10 ini kita punya kabar yang menggembirakan ya. Yap. Dari hasil kemarin match day kedua, Persib bisa meraih kemenangan tipis ya di kandangnya Arema 2-1. Alhamdulillah. Itu dia. Kita mau Tilu ngetes poin. juga nih ya sekaligus pingin bertanya sama para pandit kita sekarang. Betul. Gitu ya, Coach Ripan dan Angki. Bagaimana nih ulasan terkait pertandingan Persib menghadapi Arema kemarin di Stadion Kanjuruhan? Ya seperti biasa lah, lini per lini kita ulas Coach. Kita ulas ya. Ya, Oke, jadi yang keyword kata kunci melawan Arema adalah mental. Kalau menurut saya mental Oke. ya, di mentalitas. Bagaimana kita bermain di Kanjuruhan, di kandang lawan dengan stadion yang lumayan penuh. Ya. Terus kita berangkat ke stadion menggunakan Apa? Kuda. rantis. Rantis ya, rantis. Nges mental pisan lah ya. Benar. Nah, alhamdulillahnya kita bisa melampaui itu semua dan kemenangan. Menang di Malang tuh terakhir terjadi kalau nggak salah tahun 11 tahun yang lalu. 11 tahun lalu ya, 11 tahun lalu. Artinya Lumayan. udah lama banget. Itu mentalitas yang pertama yang harus digarisbawahi. Bagaimana Persib Bandung bisa memenangkan mentalitas melawan Arema. Kan kalau lawan Arema udah pertandingan seperti itu kan partainya udah tensi tinggi, udah bukan main taktik-taktik teuing gitu, mental berbicara. Nah, saya mencatat Robert Albert lebih menang mentalitas dan detailing daripada Mario Gomez. Barusan menarik. Mentalitas dan detailing. Ini detailing itu maksudnya naon ya? Detailing itu Coach. Detailing ya, misalnya dari line up pertama aja nih yang turun. Robert Albert tuh menurunkan pemain-pemain yang secara mental dan secara level permainan sudah berada di atas. Misalnya dari kiper sampai depan itu nggak ada pemain-pemain muda atau pemain yang lapis dua lah ibaratnya gitu. Sedangkan di Arema kita lihat sudah dari kipernya aja udah Teguh Amiruddin gitu. Oh ya, yang notabene bukan kiper utama lah ya. Ya, hampir jarang melakukan partai-partai krusial gitu, krusial gitu. Terus menurunkan Feby Eka di situ di flank kiri. Pemain muda. Nah, kan secara detailing aja udah beda nih pendekatannya. Iya, seperti gitu. itu ya. Striker aja Kahayudo dengan Alderete dengan Bauman yang dicadangkan. Nah, dari detailingnya aja udah beda gitu. Saya melihatnya dari situ dulu ya, sisi itu. Berarti Persib dengan skuad yang kemarin tidak banyak perubahan dengan komposisi pada saat menang lawan Lamongan ya. Berarti hanya mengganti Bau aja ya. Bau diganti sementara diturunkan Freds kemarin dan sisanya itu pemain yang sama saat menang lawan Lamongan. Dan terbukti berarti dari detailing itu Persib sedikit lebih unggul dari nama-nama yang biasa main di laga-laga krusial gitu ya. Betul. Tapi sebelum kita ke lini per lini ya, saya melihat juga di babak pertama nih mungkin Kang Angki juga bisa kasih analisisnya. Arema sedikit mendikte permainan Persib gitu yang akhirnya tidak keluar sebenarnya pada babak pertama ya. Awal-awal babak pertama masih gitu-gitu kan. Cuma sayangnya memang direct ball-nya Arema itu tidak berjalan mulus. Kalau dari Kang Angki gimana? Kalau Arema emang taktiknya Gomez banget ya, high pressing dari Persib, build up dari belakang, langsung di press, terus dia ngerti banget si Persib banyak bolongnya dari sayap, jadi setiap winger dapat bola crossing
emang itu yang bikin Persib kesulitan sih di babak pertama. Tapi beberapa kali juga counter attack Persib jalan ya, terbukti si Geoffrey bisa dilanggar. Yeah. Terus di awal pertandingan aja sempat ada peluang yang crossingnya Freds dikembaliin lagi ke box di depan gawang, tapi Kim gagal ya finishing. Gagal, ngabeng. Jadi Persib emang lebih ke counter attack gitu. Dan untungnya di akhir babak pertama kan si Saiful Indra Cahyanya lumayan oke kan nulungan. Hatur nuhun Saiful Indra Cahya. Suwun Sam. Persib emang dikepung, tapi Persib punya cara untuk keluar dari tekanan itu. Nah, kalau saya ngelihatnya justru si Gomez emang ngepung, cuman ngepung si Sinahung kok. Dia merasa Ardi Idrus dan Supardi itu bisa dieksploitasi kan, karena Ardi Idrus dan Supardi gitu ya. Bagaimanapun Gomez pernah melatihnya gitu. Kapal gitu. Jadi apal ini mungkin titik lemahnya di pinggir gitu. Jadi dia bolanya terus hajar kasih ke VBEK sama ke Dendi Santoso di kanan. Memang beberapa kali tembus Ardi Idrus dan Supardi. Sama fullbacknya juga Alvarezi sama Saiful Indra Cahyanya agresif. Itu juga naik, jadi 2 lawan 2 kadang-kadang di sebelah kanan. Cuman kan ketika masuk ke tengah, kita lihat ada Nick sama Papa Igbo yang sangat-sangat Nenggar cadas. Pas bola ke tengah, Nenggar cadas. Walaupun memang berhasil juga ya, ketika Ardi Idrus akhirnya melakukan tackle ke Jukut tapi jadi berbuah divingnya Kak Hayudo. Eta nu tackle Jukutna. Da setelah ningali replay ogenya asa rada jauhnya. Teu kakait eta sukuna si siapa Kak Hayudo teh ya. Tapi tricky lah itulah. Tapi oke lah Neymar Yudo itulah ya. Nah, kalau ngelihat hasil kemarin ya, kita lini tengah itu kan kembali dipercayakan pada Kim dan juga Omid Nazari. Tidak ada perubahan seperti lawan Lamongan. Nah, untuk sistemnya sendiri kemarin Kim apakah berjalan sesuai dengan instruksi pelatih kah atau ternyata masih belum kerasa juga kontribusinya atau kumaha coach? Kalau saya melihatnya Kim dipasang harapannya ingin ketika match pertama lawan Lamongan ya, Kim bisa masuk ke kotak penalti, Kim bisa merebut bola. Secara fungsi Kim akan difungsikan seperti itu gitu. Sedangkan Omid Nazari yang kasih bola supply ke depan dan ke belakang. Nah, dapat momen di 3 menit pertama ketika Kim akhirnya bisa menembus kotak penalti lawan yang mendapatkan 1 peluang jadi kemelut tuh. Nah, cuman setelah itu memang Kim seakan hilang karena Aremanya sendiri tidak bermain lewat tengah. Jadi direct itu tadi ya. Tidak ada Mario Gomez tuh seperti menghindari pergulatan sepak bola di lini tengah gitu. Jadi si Kim lihat akhirnya udah bisa bola nanti kain gitu. Dan terbukti juga mungkin Omid Nazari yang akhirnya memang tidak kelihatan juga. Kelihatan gitu di pertandingan kemarin ya. Karena Arema juga tidak melakukan serangan lewat tengah, mereka langsung direct ke pinggir, direct ke depan, direct ke pinggir. Sedangkan Persib memang beberapa kali mencoba percobaan dengan setup dari back coba ke Kim atau ke Omid. Nah, itu juga gagal karena di pressing luhurnya gini ku si Aremana gitu. Vizcara gimana nih di pertandingan kemarin? Vizcara kan emang dapat sorotan banget ya. Bahkan dari musim lalu gitu Vizcara yang dapat sorotan banget. Tapi mungkin saya bisa ngasih pandangan sih Vizcara itu pemain yang dihenti-henti jago gitu. Jadi dia seenggaknya bisa narik 2 pemain lawan gitu. Setiap dia pegang bola 2 pemain lawan yang datang, otomatis kan itu ngasih ruang untuk striker atau Wander atau Geoffrey untuk mengeksploitasi ruang yang ada gitu. Tapi memang kalau secara kelihatannya jadi kurang berkontribusi sih ya kan kelihatan ya. Tapi fungsinya ada gitu di tim, tetap kelihatan gitu. Dia bisa narik back lawan untuk ngasih celah untuk pemain lain. Berarti secara sistem Vizcara masih berfungsi, tapi memang secara individu belum lah ya. Gitu. Kalau saya menambahkannya Angki ya soal Esteban. Esteban itu kan lagi-lagi ke tadi yang underline garis bawah bahwa partai besar melawan Arema yang dibutuhkan adalah mental. Kita lihat nggak di Arema Malang VBEK. Gomez menurunkan VBEK di partai besar gitu. Alhasil apa? Di Baledogan ku Supardi beledak. Lawan Supardi senior oge. Dari Jabrod. Dia tiap VBEK bobola lihat arek ngalawan teu wani si VBEK-nya. Misalnya dituar arek ngotot senior kan. Nah, itu mungkin yang dipikirkan opsinya oleh Robert Albert dengan menurunkan Vizcara.
Kalau di flank kiri dia menurunkan pemain muda atau siapapun, takutnya resikonya dihantamanku si Saiful Indra Cahya gitu atau Dendi Santoso. Jadi Vizcarra lah yang bermain di situ karena secara dihenteu-henteu ge bener cek si Angki, secara mentalitas Vizcarra tahu cara bermain. Pemain liga lah, dia udah lama main di Indonesia, top players ya, masih level top players. Terus dia tahu cara menjatuhkan diri ketika dikepung oleh 2 orang. Trikinya tahu lah. Jadi walaupun memang belum kembali ke performa Vizcarra yang 3 atau 4 tahun yang lalu, setidaknya di partai kemarin Vizcarra tuh secara mental dia tuh mental top players gitu. Masih dibutuhkan soal itunya gitu. Ya berarti membuat si pemain lawan teh segen oge gitu nya. Vizcarra gitu. Aduh, orang rada kumaha oge nya gitu. Kan kalau kayak Feby Eka gitu. Musuh pari tambul we Kalau saya sih melihat di sisi itunya ya. Dipasang Vizcarra karena ya secara mentalitas Vizcarra masih top player saat ini. Yes, itu dia. Dan yang menarik lagi adalah ya, jarang-jarang selain setelah 11 tahun kita nggak menang di Malang, kita dapat 2 penalti. Nah itu tuh. Iya. Bahkan di pertandingan kemarin bukan hanya 2 penalti, ada 3 penalti. Jadi 2 hiji teh lain skor Persib menang 2 hiji, tapi penalti oge 2 hiji. 3 penalti dan 1 gol bunuh diri. Itu gimana? 2 penalti ini nih, 2 penalti bagi Persib Bandung nih. 2 penalti untuk Persib karena udah sewajarnya penaltinya. Emang foul-nya. Emang foul gitu. Emang foul gitu. Jadi harusnya sih bukan hal yang aneh ya. Maksudnya itu tuh emang geus kuduna gitu, tapi malah jadi hal yang aneh kalau di Indonesia mah gitu. Karena main tandang. Apalagi main tandang. Terus partai sekelas kemarin lah lawan Arema gitu nya. Tapi dihenteu-henteu ge emang bener foul gitu. Justru kan yang jadi pertanyaan foul yang di sana itu, yang nyeleding rumput itu. Oke, nyeleding rumput. Nah itu antara jadi pertanyaan atau jadi normal sih sebetulnya. Ketika tuan rumah tertinggal, ada pelanggaran sekecil apapun ya bisa jadi berbuah penalti untuk kita, merugikan. Nah itu juga pelajaran ya untuk Ardi Idrus di partai-partai besar gitu. Mun aya jelema-jelema anu siap-siap labuh ya jangan diempat jukut-jukut oge gitu. Ya maksudnya gestur menentukan kan itu hanya sepersekian detik lah si Kahayudo tuh melihat peluang untuk jatuh gitu. Sedangkan si wasit ya terintimidasi. Di Italia memang ada teorinya gitu. Teori bahwa itu tuh mengelabui wasit gitu. Nah si Kahayudo berhasil melakukan itu karena Adrianus memang ada gerakan kayak ngehajar kaki. Dari sudut pandang wasit melihat bahwa itu kakinya kena kait gitunya. Kan itu kan sepersekian detik juga wasit harus memutuskan. Iya, 1 sampai 2 detik lah. Kalau kita kan bisa lihat replay. Kalau di lapangan kan kita kudu di-print eta gitu. Nah, wasit kudu ka tukang heula ningali TV kan. Iya. Ningali VAR kan can aya. Iya benar. Di sana di warung di kios-kios kayak ini teh kan. Gitu lah keluar heula ningali. Berarti otomatis memang wasit sudah sedikitnya fair lah ya dalam memimpin pertandingan. Lumayan ya. Nah, terus kalau dari lini selanjutnya tadi tengah sudah kita bicarakan. Kiper bro, dan flank ya. Kiper nih. Teja Paku Alam sang Oliver Neuer itu. Kemarin ada beberapa save juga yang cukup krusial ya, beberapa penyelamatan dari Teja Paku Alam. Bagaimana ini teman-teman melihat performanya nih? Ya emang ya sesuai yang Robert bilang ya emang Teja punya kualitas itu. Meskipun 2 tahun terakhir bawa timnya degradasi, tapi secara kualitas dia bagus. Secara individu mah wani ngadu lah nya. Timnas gitu. Dia masuk timnas juga. Rebel timnas. Dan emang pertandingan kemarin dia terbukti gitu. Beberapa kali peluang Arema terutama dari Yudo ya, beberapa kali itu kena sama Teja. Emang di match sebelumnya kan dia lebih ke handlingnya gitu, menguasai kotak penalti dan pergerakan lawan. Kalau kemarin dia emang lebih kelihatannya jago di shot stopping lamun di FM dah ya, shot stopping. Iya, kemarin sih lebih kelihatan shot stopping ya. Kalau jadi kita juga nggak banyak membangun serangan lewat Teja kan. Teja lebih banyak di shooting. Nah, eta si bola tenis ya gunana ya. Nah, hiper Luis Pasos, Anda terbaik. Pasos. Benernya. Lain kali. Hiji Pasos. Kasih Teja lamun geus meunang nya kalem heula main bolana gitu. Oh iya bener. Mungkin si Teja teh ieu kan di klub sebelumnya eleh wae nya. Jadi mau kondisi meunang sia teh poho gitu. Ya cek aing kan mun dadan nalikeun sapatu heula. Iya, tuh ada delay. Dipeluk-peluknya juga menit-menit akhir tapi labu gitu naon karena kan jarang menang sih kan. Aya buru-buru gitu nya. Kalem Teja kalem. Kalau lagi menang kalem. Nah, ini walaupun tidak clean sheet ya kemarin, tapi setidaknya membuktikan bahwa kualitasnya Teja juga cukup baik, terutama di depannya Teja, iya kan? Ada Papa Iko, ada Nick Kuipers nih. Nenggar cadas, 2 tembok kokoh
Oh, sama yang Fabiano uji. debut. Oh iya, Fabiano debutnya debut Fabiano ya. juga ya. Setelah 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih direkrut tapi karek debut kamari. Nah, ini penilaiannya gimana, Menarik, Coach? menarik. Selama 90 menit kelihatan banget ini Arema terutama strikernya susah banget untuk ngelewatin Victor Igbonevo gitu. Dan duetnya barengan sama Nick Kuipers tuh gimana? Tentu ya, Igbonevo dan Kuipers saya selalu bilang ini salah satu duet terbaik di Indonesia saat ini ya. Tahun 2020 tuh ya mereka ini. Lihat aja Kak Hayudo selalu coba terus ngajak berduel. Igbonevo cuma dikit kan di awak lengan hongkong. Alah. Terus si pemain asingnya sampai kita juga lupa lagi tuh namanya siapa kan. Alderete Nama awal aja. Malah si Yodo ini yang Penalti unggul itu namanya. ya penalti unggul. Bahkan Jonathan Bauman tidak terlihat sama sekali ya. Kita udah lupa siapa itu ya. Pokoknya kan ini ya, patokan pemain bagus adalah ketika kita sudah bisa melupakan pemain bintang di musim yang lalu gitu. Iya. Jadi kita sekarang udah nggak nyebut-nyebut nama Vlado lagi nih. Kalau dulu kan coba mau cegah si Vlado, coba mau cegah si Vlado. Nah, nanti nggak sewah gitu. Udah Victor sama Kuipers. Ya. Sama dengan pemain depan. Coba ya JCL. Sekarang udah enggak kan gitu. Udah enggak karena ya terbukti. Itu berarti patokan pemain bagus ketika kita sudah bisa melupakan pemain bagus di masa sebelumnya. Betul. Apalagi Victor Igbonevo 2 pertandingan 2 kali ganti model rambut. Edan. Benar ya, siapa tahu pertandingan selanjutnya lawan Sleman ganti lagi ya kan, model rambutnya bisa ke barber fashion. Terus saya melihat ini ya, Deddy Kusnandar ya. Nah, ini juga menarik ya. Main di babak kedua ya kan, turun menggantikan siapa Dado teh? Kim ya, menggantikan Kim. Melakukan beberapa kali pergerakan yang bukan Dado banget sebetulnya, ya. Termasuk penetrasi yang menghasilkan pelanggaran dan penalti. Eta teh sebenarnya biasanya pergerakan Aziz lainnya atau pergerakannya Zola. Etam gitu. Ya mah Dado yang melakukan itu kan. Nah, bagaimana melihat peran Dado kemarin? Dado ya emang kualitas Dado emang udah nggak perlu diragukan lagi ya. Mungkin karena sempat dia cedera patah kaki dulu kan itu yang bikin peaknya turun gitu. Tapi turun. sekarang perlahan Dado udah mulai nyetel lagi, udah mulai kembali ke performa terbaiknya. Sentuhannya masih dapat lagi gitu nya. Dan kemarin emang ajaib juga sih Dado bisa dribble sampai kotak penalti. Tapi kayaknya ada kondisi pemain Aremanya udah mulai hilang konsentrasi sih itu. Dan errornya Saiful Indra Cahya juga ya, harusnya ya kalau kayak gitu ngapain di sliding kali. Capek. Udah capek. Oke kan. 2 kali berarti Saiful Indra Cahya ini menguntungkan kita. Terus ini juga secara psikologi memang ada fungsi Kim di luar sepak bolanya. Jadi saya sih ngerasanya Dado kan secara label tuh harus label pemain inti kan. Ketika posisinya diambil alih oleh Kim, Dado tuh seperti ingin membuktikan bahwa Aing bisa gitu bermain reguler gitu. Ada kompetisi Ada di kompetisi internal sehat gitu ya, kompetisi sehat. Jadi ketika Dado dimainkan menggantikan Kim di Kanjuruhan, saya teh Aing bisa yuk ngocek-ngocek ke kotak penalti mah kayaknya dia mau menunjukkan itu. Jadi itu bagi saya adalah fungsinya persaingan sehat dalam tim. Jadi hatur nuhun Babang Kim sudah memberikan persaingan sehat. Itu dia. Ya. Tinggal menunggu pemain-pemain lain can turun kan? Aziz, Zola, ya kan, Erwin Ramdhani, Erwin, juga, Zalnando, dan masih banyak juga ya. Zulham Zamrun kita masih punya nih. Beni Okto. Ya kan Beni Okto di beberapa pertandingan preseason lumayan kan penampilannya kan. Nah, kita tunggu juga penasaran. Tapi semoga. Ini juga coach ya yang menarik perhatian adalah 2 striker kita. Disiplin posisinya mereka. Menurut coach sendiri penilaiannya walaupun hanya ada 1 gol dari Wander Luiz, itu pun lawan titik putih, tapi secara permainan kalau Geoffrey Castillon ini kayaknya lebih baik dari lawan Persela deh. Kalau Wander Luiz ya emang orangnya suka ngeprank gitu ya. 2 pemain ini memang ya akhirnya kita bisa melihat cara bermain sepak bola yang benar tuh ya seperti ini gitu. Musim lalu kan kita disuguhkan Ezekiel yang ke kiri, ke kanan, ke liar, ada tanda gak wasit gitu. Sekarang tuh paketnya berubah menjadi paket yang disiplin posisi di depan, bawa bola ketika ditemprang, geus teng loba omong gitu ya. Udah naik berdiri lagi, santai lagi, main bola lagi, fokus. Alhasil sepak bola fokus ini menghasilkan si Wander Luiz ini sekarang top skor dengan 3 gol. 2 pertandingan 3 gol udah oke lah. 1,5 gol per pertandingan berarti kan rasio golnya. Geoffrey ya dikit lagi lah ya Geoffrey, tapi udah oke. Dia udah kasih assist kan ke golnya si Saiful Indra Cahya ya. Kipas ya. Nah, ini berarti berikutnya yang kita hadapi adalah hari Minggu ya, tanggal seberapa? 15 Maret nanti. 15 lawan PSS Sleman. Dan momentum itu tadi ya, ulang tahun Persib yang ke 87 87 nya.
87 tahun ulang tahun Persib jatuh di tanggal 14. Nah, ini juga akan jadi sesuatu yang spesial pertandingan lawan Sleman. Piraku menang mah. Nah, ini analisanya dan prediksinya kemungkinannya gimana nih? Apalagi di pertandingan terakhir PSS Sleman sendiri berhasil menahan imbang ya PS Tira pada imbang terus di matchday pertama malah kalah kan. Jadi sedikit berbeda dengan PSS tahun kemarin ya. Nah, bagaimana menghadapi PSS yang sekarang? Kalau saya sih ngelihatnya Persib punya kans lebih besar untuk unggul karena dari sisi psikologisnya ya. Yeah. Persib mentalnya lagi bagus banget nih, 2 pertandingan menang sabu bersih, salah satunya di kandang Arema gitu. Itu udah mengakhiri kutukan gitu ya. Terus ditambah semangat untuk ngasih hadiah untuk Bobotoh kan pasti gitu. Hadiah ulang tahun ya. Hadiah ulang tahun gitu. Jadi sedangkan di sisi lain si PSS-nya lagi down gitu, 2 pertandingan cuma 1 poin. Mantan pelatih Persib oke. Dejan Antoni Koge sekarang yang menjadi pelatihnya. Ya, mungkin karena PSS juga mungkin si Dejannya baru masuk beberapa hari sebelum liga mulai mungkin masih turbulensi. Raba juga ya mereka. Karena juga pemain bukan pilihan dia sebetulnya kan. Jadi peluang besar banget sih Persib untuk menang Bisa di hari Minggu. Sikat lahnya. Kalau menurut saya yang faktor utama Sleman musim lalu bisa di papan atas adalah 3. Yang pertama Seto Nurdiantoro sebagai pelatih. Ya, dan lokal boysnya sana lah, dia udah tahu sepak bola Jawa Tengah lah. Iya. Bantul, Jogja, Sleman dia udah tahu pisan. Yang kedua adalah Brian Ferreira sebagai playmakernya dan penyuplai bola terhadap Yevhen Bukashvili. Nah, dari 3 ini sekarang tinggal Yevhen nih. Seto udah nggak ada ke PSIM, Brian udah nggak tahu tinggal mana gitu. Iya. Yudo kayak pindah kemarin kan. Nah, tinggal Yevhen Bukashvili ditambah beberapa gelandang kayak Jahrahan, Sukadana yang notabene belum bisa bermain full juga. Tambah Dejan Antonik yang baru masuk di pertandingan kedua kemarin kan. Match pertama tuh belum sama Dejan ya. Pramusim dia main dengan pelatih Eduardo Perez. Terus ketika liga dia cabut. Jadi emang secara mentalitas si Sleman ini yang pisan gitu. Iya. Walaupun ada Irfan Bahdim jadi tidak begitu berpengaruh gitu ya. Nggak berpengaruh kan, kita ada Kim juga. Connection. Dulur kene. Tapi di uji coba juga kan kita pernah lawan Sleman dan menang ya. Iya, menang. Iya. Jadi secara mental harusnya udah bisa mengambil 3 poin, cuman memang Sleman mungkin akan bermain super defensif ya. Dia kayaknya cuma butuh 1 angka di sini deh, pengen nyari seri aja. Ngincer imbang berarti ya. Ini berarti akan ada tantangan baru kan, kalau kemarin kita melawan tim yang menyerang tuh. Nah, karena tantangannya melawan tim yang defense. Coba hayangnya Arek kumaha deui Robert Albert gitu. Apakah ada kemungkinan merubah skema dan juga komposisi atau mempertahankan lagi yang kemarin? Ya, saya justru menarik menunggu ini, apakah Robert mau mengubah atau enggak. Karena kan secara amunisi kita banyak banget ya. Yang belum ditembak-tembakan dia masih ada ya, itu Julham, Benny, Jalnado. Ya kan terakhir kita terlihat banget Supardi ada sedikit masalah. Mungkin juga kalau misalkan kondisinya belum fit ya mungkin ada Zalnando yang udah siapkan. Atau mungkin Fabiano juga yang bermain kan. 3 back ya kan. Bisa aja 3 back ya. Nah, itu kan menarik gitu ketika lawannya beda, terus kondisi timnya juga agak beda sekarang nih. Kita masih punya kedalaman squad yang masih dalam pisan gitu. Jadi alhamdulillahnya musim ini pramusim berjalan baik, terus ketika kompetisi berjalan masih banyak amunisi yang belum kita ledakan. Nah, itu dia. Dan kemarin juga ada statement dari Robert menarik ya, bahwa ini kita sementara kan di puncak klasemen lah, ya meskipun baru 2 pertandingan gitu ya. Tapi menarik bagi saya adalah kemarin kita bicara dulu konsistensi. Setelah 20 pertandingan baru kita berbicara hal lain, peluang juara atau apa. Tapi menurut teman-teman nih, kita sudah ada di track yang benar nggak sih? Atau harus nunggu berapa pertandingan dulu baru tahu nih, kita tuh udah ada di track yang benar untuk menuju ke juara gitu? Kalau menurut saya sih, Persib udah ada di track yang benar ya. Kalau acuannya dari putaran kedua musim lalu, sistemnya udah jalan. Sistemnya udah jalan, terus Robert sekarang udah tahu timnya mau digimanain. Secara mentalitas juga udah kebangun dari awal musim, persiapannya matang banget gitu di pre-season. Persib udah ada di jalur yang benar, tapi emang nggak bisa langsung kita mikir sekarang di puncak dan juara ya mah gitu. Ya emang kalau mulanya karena emang harus match by match gitu. Terus ya pengalaman 2018 lah kita udah overconfidence kayaknya. Paruh musim ada di atas dan putaran keduanya meskipun banyak hal non teknisnya. Nah, itu dia.
itu yang bikin Persib menjadi turun akhirnya gitu. Jadi emang harus fokus match per match. Ya, tapi seenggaknya istilahnya ya di musim ini terlihat dari 2 pertandingan kemarin kalau mau minjem istilahnya keceripan gitu ya. Saya kalau merem ngebayangin lawan Arema aja udah kayak kemarin, apalagi lawan Persija, Persebaya. Bagus lah. Asal backnya Iqbal Nevo. Berarti kan itu ya, seperti di episode sebelumnya saya bilang bahwa Persib akan menghadapi ujian awal nih, ya kan, lawan Arema. Satu ujian sudah dilewati, Lulus. kan? Udah lulus ya. Masih ada beberapa lawan tangguh yang akan jadi ujian. Bali belum, Makassar belum, ya kan? Surabaya sama Persija juga belum. Nah ini kita patut menantikan juga ya lawan-lawan tim tersebut akan seperti apa skema dan strategi yang akan diberikan oleh Gomez. Itu dia. Gomez Robert. Kayak kita Gomez. Kasuat. Tapi kemarin liwat. Ya, berarti Gomez untuk beberapa pertandingan nggak bisa menang lawan Robert ya? Ya. Catatannya bagus ini berarti. Seringnya kalah. Seringnya kalah ya? Baik, kalau gitu sekarang mungkin apa yang bisa disimpulkan terkait pertandingan Persib kemarin, sekaligus mungkin teman-teman bisa kasih prediksi juga untuk next match menghadapi PSS Sleman dan apa yang sekiranya mesti dilakuin oleh tim Persib. Mungkin untuk lawan Arema Sleman. Untuk lawan Sleman Persib udah punya modal banget ya. Di atas kertas Di atas kertas mah bisa sih. Cuma tinggal nanti aja aplikasi dari taktiknya Robert kayak gimana, terus skema dia kayak gimana. Tapi percayalah Robert tuh udah ngerti gitu harus gimana. Itu ya, lebih ke percaya kalau dari Anggi. Kalau Coach Ripan? Ya kalau saya sih kita menikmati aja ya sistem yang sudah dibangun dari pramusim. Berhasil di 2 pertandingan awal, semoga nanti lawan Sleman pertandingan ketiga juga berhasil. Sejauh ini kan Teja, Paku Alam dan lini belakang aja baru jebol lewat titik penalti gitu, belum lewat open play ya, semoga juga nggak jebol. Lawan Sleman ya kita merayakan ulang tahun Persib lah di stadion. Itu dia. Semoga menjadi kado ulang tahun yang manis dari tim Persib Bandung, yaitu memberikan kemenangan menghadapi PSS Sleman nanti. Ya. Benar. Optimis Wanderlust ngegolkeun deui? Optimis bisa ya? hiji kosong kan yang penting menang lah. Nggak usah menang, pun yang penting menang ya. Yang penting 3 poin aja. Yang penting 3 poin lah. Biar sapu bersih di 3 pertandingan awal 9 poin. Betul. Iya. Karena sejauh ini baru Persib yang menang di 2 pertandingan awal ya. 2 pertandingan awal ya. Karena kan Persija Persebaya kan ditunda. Tim lain sudah main 2 kali tapi nggak ada. Rata-rata 4 poin ya. Yang di bawah Persib itu 4 poin semua. Betul. Itu semoga dia. tadi apa yang sudah kita obrolin ya mudah-mudahan direalisasikan oleh tim Persib dan juga menjadi kado yang manis buat Bobotoh tentunya yang nanti hadir ke stadion dan juga tentunya para Bon Jovi di rumah. Benar ya. Ulah Bon Jovi lah lawan Sleman mah mending langsung weh. Lah aja ke stadion ya. Soalnya ada Persib lagi ke ulang tahun ya kan. Nah, itu dia ya. Ngasih sesuatu Terima kasih buat kamu para Maungers Bobotoh yang sudah pada setia menonton Si Mamong Podcast baik itu di YouTube ya. Jangan lupa di like, komen dan subscribe channel kita di simamong.com dan juga Si Mamong TV ya. Benar, Si Mamong TV di YouTube, terus juga kalau mau dengerin di Spotify juga ada ya? Spotify ada, atau di aplikasi Spara juga bisa ada. Mendengarkan. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah berkomentar dan juga yang sudah retweet di Twitter. Kalian keren. Mantap. Dan tunggu episode selanjutnya kita bakal kemana? Nah itu dia. Dan kita juga mau ucapin terima kasih. Ini yang pertama ada ini pondasi makan siang kita tadi ya. Nasi pedas Maici. Luar biasa. Pedasnya ini lebih pedas dari omongan mertua. Iya, mitohannya berarti pedasnya galak ya. Kita mah curhatan babaturan orang, lain orang. Sian ditonton. Orang. Terus ini apa? Iya, terima kasih buat tempat ini ya, Cinnamon Hotel. Ya. Oh iya hotel ya. Hotel ya. Terima kasih buat Lovebird dan Jalak Balinya yang sudah mendampingi dan jadi backsound kita ya. Iya kadang-kadang nyapung wali. Baiklah ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Coach Ripan. Ya sama-sama. Anggi terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.